sekalian, mari renungkan ya. Silakan Bapak dan Ibu berkomunikasi dengan anak-anaknya, suruh atau perintahkan untuk menceritakan belajar apa hari ini. Ya, mana yang belum paham, mana yang sudah paham, apa yang belum paham, diskusikan bersama, beri masukan kepada anak-anak kita agar mereka belajar lebih baik, agar mereka lebih paham akan tanggung jawab dan kewajibannya. Demikian Yanda Bunda, terima kasih. Mari kita sama-sama untuk membimbing anak kita belajar, tentu dengan tidak melupakan akan kemandirian mereka. Biarkan mereka mandiri dulu, karena mereka telah dibekali bagaimana belajar yang baik, bagaimana bertanggung jawab yang baik, dan bagaimana cara menggunakan handphone untuk belajar dengan baik dan benar. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh bagi Bapak, Ibu, Yanda, dan Bunda, orang tua peserta didik dimanapun Bapak dan Ibu berada. Bertemu kembali dengan pembelajaran jarak jauh, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, dan sumber bukunya adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan ini adalah panduan bagi orang tua, bagi Bapak, Ibu, Yanda, dan Bunda yang membimbing anak-anaknya dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, anak-anakku sekalian, dari sekarang silakan kalian belajar mandiri tanpa harus diawasi, belajar bertanggung jawab pada tugas dan kewajiban, bertanggung jawab pada masa depan kalian. Silakan dibuka bukunya, nanti diperiksa dan dicek sama orang tua kalian. Halaman 52 sampai dengan 58. Namun sebelumnya, berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Patuhi protokoler kesehatan, ingat pesan Ibu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan secara disiplin dan teratur, kemudian menjauhi kerumunan. Ini tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami pada pembelajaran kali ini. Dan mari kita awali bahwa Dayu adalah anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, kali ini Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI. Dayu akan menarikan tari tunggal. Apa itu tari tunggal dan lain sebagainya? Mari kita pelajari pada lembaran-lembaran halaman berikutnya. Nah, ini di sini ragam tarian di Indonesia. Nah, Indonesia ini anak-anak sekalian, Bapak dan Ibu, kaya dengan akar budaya. Di antaranya ada karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Nah, tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada berapa? Ada 3 jenis tari kreasi. Nah, ini di paragraf 2, yaitu tari kreasi daerah tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Apa arti dari masing-masing jenis tarian tersebut? Di sini juga dibahas secara jelas bahwa tari kreasi adalah tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Sementara tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya. Nah, selanjutnya tari kontemporer apa dan lain sebagainya, bentuk kayak tari tunggal dan lain sebagainya, kalian pelajari di sini ya. Silakan dibaca. Salam literasi bagi kalian. Nah, ayo berdiskusi, bacalah dengan cermat yang tadi sudah kalian baca dengan cermat. Itu teks non fiksi yang berjudul ragam tarian. Nah, kalian akan dihadapkan pada tabel berikut, paragraf 1, 2, dan 3. Gagasan utamanya apa? Ini sudah diberi contoh bahwa paragraf 1
gagasan utamanya adalah pengertian tari kreasi. Nah, sekarang tinggal mencari, Yanda dan Bunda tinggal mencari isi paragraf keduanya. Ini yang dimaksud dengan paragraf 2. Nah, ini dimulai dari ada 3 jenis tari kreasi. Nah, ini adalah paragraf kedua. Gagasan utamanya apa? Gagasan utama itu bisa didapat di awal kalimat, di tengah, atau di akhir. Nah, kebetulan ini ada di awal kalimat. Ya, di awal kalimat. Jenis tari kreasi. Nah, di sini. Ya, ini untuk paragraf 2. Kalau kurang sesuai silahkan Yanda dan Bunda mencari sendiri. Apa sih paragraf kedua ini menceritakan tentang apa, gampangnya seperti itu ya. Kemudian ini paragraf ketiga, mulai dari bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok, dan seterusnya. Nah, gagasan utamanya apa di sini Yanda dan Bunda? Coba secara keseluruhan dari awal paragraf sampai akhir ini menceritakan apa? Oh iya, ada yang sudah menjawab. Pak, itu menceritakan tentang bentuk karya tari kreasi. Nah, kalau begitu barangkali itu gagasan utamanya. Ya, dan seterusnya. Nah, demikian Yanda Bunda. Kemudian Yanda Bunda perhatikan juga ini beberapa tarian. Ini tari merak ya. Tari merak. Nah, kemudian ini ada tari pendet dari Bali. Ini ada tari kandagan dari Jawa Barat. Dan yang terakhir ini tari klana topeng dari Yogyakarta. Dan ini satu lagi tari remo dari Jawa Timur. Masih banyak yang lain, tari kreasi daerah yang lain, dan itu hanyalah sebuah contoh akan kekayaan adat dan budaya bangsa kita. Nah, di sini hasil diskusi. Ayo berdiskusi. Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori ini apa dasarnya? Didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak batas usianya 6 sampai 10 tahun. Sedangkan untuk remaja 11 sampai 21 tahun. Pertanyaannya, masuk kategori yang manakah Dayu? Nah, di sini tidak disebutkan usia Dayu berapa ya? Nah, ini adalah pelajaran kelas 6, berarti sekarang Dayu itu kelas 6. Nah, kalau kelas 6 usianya dari rentang berkisar antara usia berapa sampai 12. Berapa sampai berapa. Nanti setelah diketahui usia Dayu, usia Dayu itu antara sekitar ini tahun sampai sekian tahun. Coba kelas 6 antara berapa tahun sampai berapa tahun. Betul, berarti sampai 11 sampai antara 11 sampai 12 tahun itu usia kelas 6. Ya, 11 sampai 12 tahun. Kalau 11 sampai 12 tahun berarti masuk kategori yang mana? Anak-anak atau remaja. Nah, di sini baca dengan baik dan benar. Sekali lagi salam literasi ya. Dayu masuk kategori anak-anak atau remaja. Usia Dayu berapa? Tadi sudah dijawab 11 sampai 12 tahun. Berarti kategori Dayu masuk ke anak-anak atau remaja. Paham ya? Baik, selanjutnya. Nah, di sini tentang hasil diskusi ciri-ciri masa kanak-kanak pada laki-laki dan pubertas pada laki-laki. Yang bawahnya masa kanak-kanak bagi anak perempuan, di sampingnya masa pubertas bagi anak perempuan. Baik, Yanda dan Bunda, kita ambil contoh yang satu. Misalkan ciri masa kanak-kanak belum tumbuh rambut halus pada ketiak. Kalau masa pubertas anak laki-laki itu kebalikannya. Kalau anak-anak begini jawabannya berarti di sini sudah tumbuh rambut halus pada ketiak. Yang kedua, contoh kedua, suaranya belum membesar karena masih anak-anak. Nah, berarti kebalikannya, suaranya sudah membesar kalau sudah memasuki masa pubertas untuk anak laki-laki. Selanjutnya cari ya, dan seterusnya lihat di ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. Kemudian yang bawah ini ciri masa kanak perempuan. Hampir sama, lihat dari tumbuh rambutnya belum tumbuh atau sudah tumbuh ya. Nih jawabannya ini, berarti ini juga kebalikannya. Yang kedua juga suaranya
belum melengking, kalau perempuan sudah melengking untuk masa-masa pubertasnya, ke sini dan seterusnya, ya. Silakan dicari sendiri, dieksplor sendiri. Baik, selanjutnya ayo menulis. Nah, kamu telah memahami perbedaan ciri anak-anak masa pubertas. Sekarang kenali diri kamu sendiri. Masuk kategori mana kamu itu? Apakah masuk kategori masa kanak-kanak atau pubertas? Isi di sini. Ini khusus. Setiap anak, ibu, bapak pasti berbeda jawabannya. Misalkan ini untuk anak yanda dan bunda laki-laki, misalkan kesimpulannya, saya masih dalam masa kanak-kanak loh. Kenapa bisa menyimpulkan begitu? Misalkan karena suara saya belum membesar, saya belum berkumis, saya belum tumbuh jakun, dan seterusnya. Ya, silakan diserahkan kepada anak bapak dan ibu, kemudian bapak dan ibu mengkoreksinya benar atau tidak. Ya, lihat batas